perkenalkan, nama saya Davinola Safira dengan NIM 2541627321160 dari kelas PS25F. Pada tugas ujian tengah semester ini, saya akan menjelaskan tentang filsafat barat di era skolatis, khususnya pada era Thomas Aquinas. Filsafat pada dasarnya lahir di era Yunani kuno yang melalui pemikiran tokoh-tokoh seperti Thales, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Namun, seiring perkembangan peradaban, pemikiran filsafat Yunani diteruskan dan dikembangkan di dunia Islam oleh para filosof besar seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan Al-Ghazali. Dunia Islam pada saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan, menerjemahkan dan memperkarya karya-karya Yunani dengan pendekatan yang lebih rasional dan teologis. Ketika kejayaan Islam mulai memudar, Eropa kemudian mengambil alih tradisi intelektual tersebut. Dari proses inilah muncul masa yang disebut dengan era skolatis, yaitu periode ketika filsafat barat berusaha menyatukan kembali akal rasional dengan ajaran iman Kristen. Istilah skolastis sendiri berasal dari kata school atau scholastikus yang berarti sekolah. Filsafat skolatis dapat dimaknai sebagai bentuk pemikiran yang berkembang di lingkungan sekolah, di sekolah-sekolah biara atau lembaga pendidikan gereja pada abad pertengahan. Ciri skolastis ini adalah era yang berkolaborasi antara filsafat dan teologi. Gereja memiliki peran yang sangat besar atau penting dalam mengarahkan pemikiran masyarakat. Setiap pandangan ilmiah harus sejalan dengan peraturan di gereja atau dogma gereja. Akibatnya, filsafat pada masa ini banyak berfungsi sebagai alat untuk menjelaskan dan memperkuat ajaran agama. Secara umum, terdapat beberapa karakteristik dari filsafat skolatis, yaitu yang pertama ada cara berpikir yang dipimpin oleh otoritas gereja, yang kedua ada kecenderungan untuk memadukan ajaran Aristoteles dan Agustinus, yang ketiga upaya menggunakan rasio untuk menafsirkan dan mempertahankan keimanan. Filsafat skolatis sendiri yang terbagi menjadi 3 periode besar. Periode pertama yaitu periode awal yang ada di abad ke-8 sampai abad ke-12 yang masih sangat dipengaruhi oleh pemikiran Agustinus dan aliran Neoplatonisme. Yang kedua adalah periode keemasan, yaitu pada abad ke-13 yang ditandai oleh masuknya pengaruh Aristoteles secara luas dan munculnya tokoh besar seperti Thomas Aquinas yang akan dibahas pada topik kali ini. Selanjutnya periode akhir, yaitu pada abad ke-14 sampai abad ke-15 ketika munculnya kritik terhadap gereja dan lahirnya pemikiran-pemikiran baru yang lebih bebas seperti dari pemikiran dari William Ockham. Thomas Aquinas atau biasa disebut Thomas dari Aquino lahir di Italia pada tahun 1225. Ia berasal dari keluarga bangsawan dan menempuh pendidikan di Napoli serta di Paris. Di sana ia menjadi murid dari Albertus Magnus, teolog dan filsuf besar pada zamannya. Aquinas kemudian bergabung dengan Ordo Dominican dan menjadi seorang dosen serta penulis produktif. Karya-karyanya yang paling terkenal yaitu ada 2. Yang pertama itu adalah Summa contra Gentiles, yaitu karya yang berisi dan pembelaan rasional terhadap ajaran Kristen. Dan yang kedua ada Summa Theologica, karya besar yang menjelaskan tentang teologi Kristen secara sistematis dengan pendekatan filsafat. Aquinas sendiri dikenal sebagai tokoh yang berusaha menggabungkan rasio dengan iman serta menjelaskan kebenaran agama melalui metode berpikir logis dan ilmiah. Pikiran Aquinas berpusat pada upaya untuk mendamaikan iman dan akal.
Ia meyakini bahwa kedua sumber pengetahuan tersebut tidak akan pernah bertentangan karena keduanya berasal dari Tuhan yang sama. Ada beberapa konsep penting dalam pemikiran Thomas Aquinas ini, antara lain ada Thomisme. Thomisme adalah sebutan untuk sistem filsafat Aquinas. Ia membedakan ada dua jenis pengetahuan manusia. Yang pertama, pengetahuan alamiah. Pengetahuan alamiah ini diperoleh melalui akal dan pengalaman. Dan yang kedua ada pengetahuan iman. Pengetahuan iman ini diperoleh melalui wahyu. Kedua jenis tadi pengetahuan ini bersifat saling melengkapi. Yang kedua ada konsep essentia dan existentia. Aquinas menyebut Tuhan sebagai actus purus atau aktualitas murni. Tuhan adalah keberadaan yang sempurna, tidak berubah dan tidak memiliki potensi, sedangkan makhluk ciptaannya memiliki keberadaan yang bergantung pada kehendak Tuhan. Yang ketiga ada 5 jalan pembuktian keberadaan Tuhan. Buku bisa disebut dengan Quinqueviae. Aquinas menawarkan 5 argumen rasional untuk membuktikan keberadaan Tuhan, yaitu yang pertama ada gerak, bahwa segala yang bergerak pasti akan digerakkan oleh sesuatu, dan penggerak pertama adalah Tuhan. Yang kedua ada sebab akibat, bahwa setiap akibat memiliki sebab dan harus ada sebab pertama. Yang ketiga itu keniscayaan, bahwa segala keniscayaan yang mungkin ada memerlukan wujud yang keberadaannya telah mutlak. Yang keempat ada tingkat kesempurnaan, bahwa segala yang memiliki kualitas baik yang menggadaikan adanya yang paling sempurna. Yang kelima adalah tujuan, bahwa keteraturan alam menunjukkan adanya perancangan yang cerdas. Dan keempat ada pandangan tentang jiwa dan etika menurut Aquinas. Jiwa dan tubuh merupakan satu kesatuan yang utuh. Jiwa menghidupkan tubuh dan bersifat abadi setelah tubuh mati. Sedangkan dalam bidang etika, ia menekankan 3 keutamaan teologis, yaitu iman, harapan, dan cinta kasih, yang menjadi dasar moralitas manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup di hadapan Tuhan. Meskipun pemikiran Thomas Aquinas sangat berpengaruh pada beberapa aspek dari sistemnya dapat dikritisi. Yang pertama, Thomas Aquinas atau biasa disebut Aquinas tidak sepenuhnya membawa pembaruan. Upaya menggabungkan filsafat dengan teologi yang sebenarnya sudah dilakukan lebih dahulu oleh Agustinus. Meskipun dengan dasar filsafat Plato, Aquinas hanya menggantinya dengan pendekatan Aristoteles. Keduanya metode berpikir skolastis yang digunakan oleh Aquinas selalu deduktif dan seringkali melewati argumentasi empiris yang kuat. Jadi ada beberapa kesimpulan yang dianggap sebagai hasil dari lompatan-lompatan logika. Yang ketiga, keyakinan Aquinas ini terhadap kemampuan rasio dianggap terlalu optimis. Tidak semua kebenaran iman dapat dijelaskan secara logis, terutama hal-hal yang bersifat metafisis seperti hakikat Tuhan dan wahyu. Namun pada tradisi skolastis yang dikembangkan oleh Aquinas memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap sistem pendidikan barat. Metode kuliah, lectio, dan debat dialek atau disputatio di sekolah-sekolah biara khususnya yang menjadi dasar terbentuknya sistem pendidikan di universitas modern. Dapat disimpulkan bahwa era skolastis merupakan masa ketika filsafat dan teologi berkolaborasi secara harmonis. Thomas Aquinas menjadi tokoh sentral yang berhasil menyatukan ajaran Aristoteles dengan iman Kristen. Pemikiran Aquinas ini menegaskan bahwa akal dan iman tidak perlu dipertentangkan, melainkan dapat berjalan seiring untuk mencari kebenaran.
Walaupun pemikiran Aquinas tidak sepenuhnya baru, kontribusinya sangat besar dalam membangun sistem teologi yang sangat rasional ini, yang kemudian akan dikenal sebagai Thomisme warisan. Jadi pemikiran ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan filsafat barat, sekaligus membentuk cara berpikir kritis dan rasional dalam tradisi keilmuan Eropa hingga saat ini.